semangat Bapak Ibu, sudah ada 48 peserta yang masuk di breakout room 2. Baik, izinkan kami memperkenalkan diri lagi, saya dan juga rekan saya yang akan memandu Bapak Ibu di breakout room 2 ini untuk berbagi praktik baik terkait pemanfaatan Twinery untuk membuat media belajar berbasis storytelling, Bapak Ibu. Oke, sudah semua bergabung pesertanya, ada 56 orang di dalam breakout room 2. Baik, Bapak Ibu, bisa saya mulai, Bapak Ibu? Mohon responnya mungkin dengan jempolnya. Oke, luar biasa sekali, Ibu Luh Reni. Terima kasih, Ibu. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, jika Bapak Ibu tidak berhalangan untuk membuka gawai atau perangkat Bapak Ibu, dipersilahkan. Jika mungkin ingin langsung melakukan praktikum, disilahkan Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kembali kami di sini mengingatkan Bapak Ibu bahwa kami di sini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Kami di sini hanya ingin berbagi praktek baik, kemudian siapa tahu nantinya apa yang kita dapatkan di sini nanti bisa menginspirasi atau menjadi salah satu variasi pengembangan media pembelajaran untuk diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu ya. Izin share screen di sini. Saya akan paparkan sedikit terlebih dahulu tentang apa sih itu Twinery. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu ya tentang Twinery itu mungkin. Twinery itu merupakan salah satu platform open source yang bisa diakses baik menggunakan web browser ataupun bisa di-download secara desktop Bapak Ibu. Di sini digunakan untuk membuat suatu media pembelajaran berbasis storytelling online ya. Selanjutnya di sini Bapak Ibu nanti akan kenalan terlebih dahulu dengan yang namanya node atau passage, kemudian variabel dan tipe data serta pengkondisian. Baik, node itu apa sih? Node adalah dalam Twinery seringkali merujuk pada elemen-elemen dasar dalam suatu cerita ya Bapak Ibu. Ini berkaitan seperti dilihat di layar Bapak Ibu. Ini tampilan yang saya Dulu adik lingkari kasih. ini adalah nantinya produk yang akan kita buat Bapak Ibu. Di awal kita lihat seperti jaring-jaring atau seperti benang-benang Bapak Ibu ya. Begitu pula berdasarkan pengertiannya bahwasanya twine itu seperti menyulam Bapak Ibu. Ada menghubungkan antar satu node dengan node yang lain. Sehingga membentuk suatu cerita yang saling berhubungan, berkesinambungan. Selanjutnya, apa sih yang bisa dilakukan oleh node? Node menuliskan algoritma atau memasukkan kode-kode atau coding dan juga narasi ceritanya di sana. Kemudian kita juga bisa melingkan antar passage atau menghubungkan antar passage satu dengan passage yang lain. Ya, untuk membuat antar passage itu dapat terhubung Bapak Ibu, kita bisa dengan menuliskan kode seperti ini. Tanda kurung siku ini dalam coding bisa disebut dengan hook. Double hook ini digunakan untuk membuat passage baru Bapak Ibu. Link ke node lain, kemudian untuk menampilkan teks sebelum menuju ke node selanjutnya bisa ditulis dengan seperti ini. Nanti mungkin akan lebih enak rasanya jika langsung dipraktekkan Bapak Ibu. Ini sekilas saja tentang apa sih itu node. Kemudian kita lanjut ke variabel. Dalam Twine Bapak Ibu juga menggunakan variabel untuk menyimpan data seperti nilai siswa, nama siswa yang diinputkan, kemudian data-data yang ingin dimasukkan dalam kisah cerita tersebut. Oke, untuk mengefisienkan waktu Bapak Ibu kita langsung saja ke materi atau praktikum. Izin Bapak Ibu, mungkin jika tidak ada berkepentingan, mohon untuk di-mute terlebih dahulu Bapak Ibu. Mohon maaf, saya mute dulu Bapak Komeng Sudiase. Oke, izin share screen kembali Bapak.
Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan tampilkan salah satu salah satu contoh atau media belajar berbasis Twine yang sudah Tiang bangun, ya. Sebelum kita mengutak-atik codingnya atau kodenya, terlebih dahulu saya akan coba untuk meran terlebih dahulu Bapak Ibu. Nggih. Dicoba, ini jauh dari kata sempurna Bapak Ibu, kita sama-sama belajar, tapi jangan khawatir jika ada ketertinggalan, nanti di akhir kegiatan kami juga akan men-share manual tutorialnya dan juga sekaligus contoh media ajar yang sudah kami buat. Oke. Oke, izin meran aplikasinya, Ibu. Ya. Nah, tampilan awal ketika aplikasi ini di-run, bisa Bapak Ibu dengarkan sekalian, ada suara, ada background-nya Bapak Ibu. Kemudian ada papan input nama. Nah, di sini siswa dapat menginputkan namanya. Misalnya saya tuliskan di sini Ratna. Nah, nanti ini akan menggunakan variabel untuk menampilkan namanya Bapak Ibu. Kemudian untuk melanjutkannya kita bisa mengklik next. Nah, di sini Bapak Ibu selain bisa memasukkan gambar di dalamnya, Bapak Ibu juga bisa memasukkan gambar GIF atau animasi bergerak Bapak Ibu ya, agar lebih membuat tampilan dari storytelling Bapak Ibu menarik. Nah, di sini ceritanya kita berada di sebuah room belajar informatika di mana saya membuat alur cerita untuk anak-anak nantinya memilih salah satu pintu, di mana terdapat dua pintu di sini, satu pintu untuk mengarah ke ruang A dan satu pintu ke ruang B. Nantinya ketika anak-anak memilih salah satu dari ruangan ini, dia akan masuk ke passage selanjutnya Bapak Ibu atau node selanjutnya. Contoh saya mengklik pintu yang berwarna merah, ternyata siswa diarahkan masuk menuju ke ruang tata usaha ceritanya. Nah, di sini saya tampilkan foto kegiatan di ruang tata usaha. Nah, selamat datang Ratna. Di dalam ruang tata usaha ini tempat pegawai pendidikan melakukan suatu aktivitas. Nah, setelah menganalisis, anak-anak juga bisa memasukkan apa hasil analisis dari gambar yang disediakan dengan menuliskan di sini bagian input box-nya. Kemudian selanjutnya untuk melanjutkan misi bisa menekan menuju misi selanjutnya atau kembali ke ruang sebelumnya. Kita efisiensikan waktu saja Bapak Ibunya, kita lanjut ke misi selanjutnya. Nah, well done Ratna. Nah, dengan emoticon kembali ya Bapak Ibu, dengan animasi bergerak kembali, silakan siapkan dirimu untuk penjelajahan yang selanjutnya. Nah, di sini anak-anak bisa memilih mau menuju ke menu yang mana Bapak Ibu ya. Salah satu contohnya saya pilih menuju ke misi selanjutnya. Ya. Di sini akan memaparkan tentang materi hardware, software, dan lain sebagainya. Nah, agar tidak terganggu dengan background-nya Bapak Ibu, saya next saja. Di sini menjelaskan tentang apa-apa saja contoh hardware, kemudian mau kembali ke contoh apa langsung mencoba ke games. Kita langsung saja ke games Bapak Ibu ya. Selain memasukkan gambar, memasukkan video, kita juga bisa memasukkan beberapa source untuk games ya. Kita akhiri petualangan Bapak Ibu nggih. Ya, ketika ya, ya, maaf Bapak Ibu mungkin ada yang kaget tadi ya. Itu tadi penampilan eh, tampilan dari salah satu media ajar yang saya bangun Bapak Ibu nggih. Sekarang saya akan memandu Bapak Ibu untuk membuat sebuah dasar-dasar membuat alur cerita di Twinery. Baik, jika tidak berhalangan Bapak Ibu silakan langsung membuka gawainya, kemudian kita beranjak ke browser Bapak Ibu masing-masing ya. Ya, data baru. Bentar. Hmm, ya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk membuka browsernya, apapun boleh Bapak Ibu, Google Chrome, Microsoft Edge, ataupun apapun. Bapak Ibu ketikkan di sana Twine. Nah, untuk menuju ke Twine, Bapak Ibu pilih alamatnya yaitu twinery.org.
Nah, di sini akan ada pilihan Bapak Ibu bisa mendownload versi desktopnya atau bisa juga dengan menggunakan browsernya. Di sini saya akan memandu Bapak Ibu dengan menggunakan browser saja Bapak Ibu. Use your browser. Ketika Bapak Ibu mengklik use your browser, maka akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah pernah membuat cerita, tampilannya akan seperti ini. Ada 6 story atau cerita yang sudah pernah saya bangun. Mungkin di tampilan Bapak Ibu masih 0 story Bapak Ibu. Ya. Oke, untuk membuat cerita baru, kita bisa beranjak ke menu new Bapak Ibu. New, kita klik dulu new, kemudian beranjak ke masukkan nama passage-nya. Passage pertama ya, atau masukkan nama story yang akan kita buat. Misalnya saya akan membuat latihan 1 Bapak Ibu. Ya. Latihan 1. Oke. Nah, perbedaannya Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, latihan 1 baru ada 1 node Bapak Ibu. Berbeda sekali dengan story-story yang lainnya. Di sini sudah ada 49 passage yang terhubung, ada 67 passage yang terhubung. Banyak sekali Bapak Ibu bisa menyambungkan sebanyak-banyaknya passage nantinya. Oke, lanjut saja. Nah, di sini sudah ada passage Bapak Ibu. Di sini kita bisa memasukkan kode ataupun alur ceritanya di sini. Di sini jika saya run atau saya jalankan test from here, tampilannya masih hitam Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita belum memasukkan cerita apapun di dalamnya. Kita coba tambahkan suatu alur cerita di dalamnya Bapak Ibu. Contohnya misalnya selamat datang. Selamat datang. Nah, saya sudah memasukkan suatu kata di dalamnya. Agar nanti tidak bingung, kita beri nama terlebih dahulu passage-nya Bapak Ibu, misalnya 01. Nah, passage-nya bernama 01. Jika di-run, dia akan menampilkan tulisan selamat datang. Nah, selamat datang. Itu baru menuliskan cerita biasa Bapak Ibu, kita belum memasukkan kodenya. Jadi Twine ini sebenarnya tidak terlalu sulit Bapak Ibu, karena di sini juga sudah disediakan menu-menunya, misalnya untuk menebalkan tulisan, tinggal diblok saja dulu tulisan yang Bapak Ibu buat, kemudian kita beranjak ke menu style. Untuk menebalkan bisa dipilih bold, atau mungkin ingin memberi warna, Bapak Ibu bisa dengan memilih color di sini. Untuk memberi warna huruf, pilih bagian text color, misalnya kuning. Atau mau seperti tampilannya seperti menggunakan berstabilo, bisa juga Bapak Ibu. Contohnya hasilnya bisa dilihat seperti ini, nanti akan berlatar biru dengan tulisan berwarna kuning. Kita lihat dulu gimana hasilnya. Ya, kita coba run. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Baru tampilannya selamat datang dengan warna kuning dengan latar biru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Sangat bisa Bapak Ibu. Ya, di sini saya akan menampilkan rumus untuk menambahkan gambar. Misalnya, Bapak Ibu, oh sebelum ke gambar Bapak Ibu, tadi di story yang saya buat pertama kan ada menampilkan box input nama Bapak Ibu, itu berkaitan dengan variabel nantinya. Bisa nanti Bapak Ibu buatkan di bagian awal sekali. Kita tambahkan dulu source code-nya seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nanti jangan khawatir Bapak Ibu ya, ini akan kami share. Source code untuk membuat dialog penginputan nama seperti ini Bapak Ibu, set variabelnya yaitu name atau nama. Ini nama variabelnya bebas Bapak Ibu. Kemudian from enter your name. Nah, from enter ini adalah bentuk papan nama yang bisa menginputkan nama Bapak Ibu. Ini bisa diganti juga Bapak Ibu, mau dengan masukkan nama Anda misalnya. Masukkan nama Anda. Nah, apa yang terjadi? Coba kita lihat. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Masukkan nama Anda. Misalnya Ratna. Yang terjadi belum muncul nama saya. Kenapa? Karena saya belum memanggil variabel yang sudah saya buat tadi. Kita panggil dulu untuk memunculkannya. Selamat datang. Kita buat di sini. Tambahkan variabel yang untuk memanggil namanya. Yaitu variabel. Memanggil variabelnya dengan simbol ini Bapak Ibu. Dolar dengan nama variabelnya. Oke, kita coba run.
Masukkan nama. Selamat datang Ratna, otomatis akan muncul nama yang sudah diinputkan oleh peserta didik Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk menambahkan gambar. Adapun source code yang bisa digunakan yaitu menambahkan image. Nah, gambarnya juga bisa diinputkan di sini. Sumber gambarnya bisa dari internet Bapak Ibu ya, dengan cara memasukkan script ini. Image weight ini menyatakan persentase besar ukuran file, besar ukuran gambar yang akan ditampilkan di layar. Kemudian SRC ini adalah merupakan sumbernya. Kita bisa menempelkan sumbernya atau alamat address dari apa namanya gambarnya. Coba kita cari dulu Bapak Ibu gambarnya. Contohnya kita cari karena kita akan membuat sebuah pembelajaran informatika, anggap Bu ya. Kita cari yang identik dengan informatika. Ya, ini salah satu contohnya saya pakai ini misalnya Bapak Ibu. Silakan diklik, kemudian klik kanan, salin alamat gambar. Segampang itu Bapak Ibu. Nanti alamat gambar yang Bapak Ibu copy ini tinggal Ibu masukkan di bagian source. Kita ganti, taruh source-nya ini di antara petik 2. Nah, setelah itu kita coba run lagi Bapak Ibu. Nah, biar cepat ya, saya beri nama O saja. Selamat datang O. Nah, sudah muncul Bung ya, gambar. Gambar bergerak juga bisa sama. Nanti Bapak Ibu carinya di pencarian Google, gambar PNG apa namanya? GIF juga bisa untuk animasi-animasi bergerak. Ini sementara saya contohkan yang ini saja dulu Bapak Ibu ya. Kemudian nah, di sini tampilannya masih layar hitam Bapak Ibu. Tadi sedangkan contoh yang saya buat itu sudah ada warna-warnanya atau sudah ada background berwarna, tidak monoton. Bapak Ibu juga bisa menambahkan background-nya Bapak Ibu ya. Kalau untuk menambahkan background nanti Bapak Ibu masuk ke bagian story. Ya, menu story, kemudian kita ke style sheet. Ini akan tempat untuk mengatur bagaimana tampilan dari si sheet-nya atau tampilan halaman Bapak Ibu. Adapun rumusnya Bapak Ibu ya. Sebentar. Untuk menambahkan gambar sudah, kemudian untuk mengganti warna background Bapak Ibu codingnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, TW story. Di sini nggak usah pakai tag terlebih dahulu. Nah, untuk menaruh gambar, untuk memberikan background keseluruhan passage sama, nanti bisa dengan mengganti di bagian ini Bapak Ibu. Source-nya juga yang diganti. Contoh yang sudah saya pakai misalnya ini Bapak Ibu nih, kita coba run dulu apa yang terjadi. Ke passage kemudian run. Nah, tampilannya berbeda Bapak Ibu nih. Tadi hitam, sekarang sudah ada motif-motif background-nya. Nah, itu untuk mengganti background. Mungkin ada chatnya di sini. Di tampilan saya tidak ada edit, jenis font, warna, setting huruf, dan lain sebagainya. Oke, nanti bisa kita jawab belakangan Bapak nggih. Tolong bersabar Bapak Aji Nugroho. Saya lanjutkan dulu pembahasannya Bapak Ibu nggih. Oke. Saya lanjut ke bagaimana caranya membuat passage selanjutnya. Passage selanjutnya Bapak Ibu. Menghubungkan antara satu passage dengan passage lainnya, kita tinggal memanggil passage-nya atau membuat passage baru seperti yang saya paparkan di awal dengan membuat double hook atau huruf double, kemudian kita buat nama passage-nya. Misalnya passage baru kita yaitu games misalnya. Ya. Ketika saya sudah membuat dengan nama games di dalam dua kurung siku ini, otomatis muncul Bapak Ibu. Akan muncul satu passage baru dengan nama games, tapi belum ada teks ataupun body di dalamnya. Nah, misalnya saya tambahkan di sini ketika, nah kita run dulu saja ya. Oke, tampilannya misalnya Ratna. Nah, tampilannya seperti ini di bagian bawah sudah bisa terlihat Bapak Ibu ada tombol untuk menuju ke passage selanjutnya yaitu menu games. Tapi ketika saya pencet menu gamesnya masih kosong karena belum ada coding yang kita masukkan di passage games. Oke, misalnya di passage game saya ingin menambahkan musik-musik atau menambahkan
eh, games atau menambahkan skor nanti itu di bagiannya Bu Dian, Bapak Ibu nggih. Saya bagiannya untuk menambahkan musik. Di sini skrip untuk menambahkan musik. Ya, skrip untuk menambahkan musik Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu menambahkan musik harus diupload terlebih dahulu Bapak Ibu. Nggih, siapkan musik yang sudah ada di perangkat Bapak Ibu. Kemudian kita beranjak ke Vocaro.com. Vocaro.com ini adalah tempat untuk mengupload latar musik latar yang akan Bapak Ibu terapkan di media Bapak Ibu atau bisa juga Bapak Ibu langsung merekam. Misalnya contoh saya rekam langsung Bapak Ibu. Halo anak-anak, sebentar dulu. Izinkan. Halo anak-anak, selamat datang di room pembelajaran informatika. Kita play dulu coba. Oh, agak agak noise Bapak Ibu nggih. Nah, contoh saja Bapak Ibu atau mungkin Bapak Ibu mau langsung mengunggah bisa. Unggah misalnya punya audio yang lebih menarik. Saya contohkan di sini saya punya satu audio chill pitch, kemudian saya upload di sini, kita tunggu sampai dengan 100%. Sampai dengan 100% prosesnya setelah itu. Nah, audio sudah terupload Bapak Ibu. Untuk menempelkan apa namanya audio ini pada media Twine Bapak Ibu, kita tinggal klik sematkan di sini Bapak Ibu. Sematkan, salin kode sematan. Setelah disalin, kita masuk lagi ke bagian passage yang ingin Bapak Ibu tambahkan musik. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Musik sudah bisa dimasukkan ke passage Bapak Ibu yang ini. Kita cobakan ya. Nah, ternyata tidak autoplay. Bagaimana caranya biar autoplay? Kita ubah di bagian autoplay-nya Bapak Ibu. Autoplay-nya kita setting menjadi 1. Nah, kemudian lihat Vocaro. Ininya kita hapus saja kalau saya tidak ingin menampilkannya. Autoplay 1, frame border 0. Oke, kita coba. Ya, sudah Bapak Ibu nggih? Sudah terdengar langsung autoplay ketika masuk ke passage game. Atau mungkin tidak ingin menampilkan kotaknya itu kita bisa ganti weight dan height-nya ini menjadi 0. Biar tidak terlihat kotak dialog musiknya Bapak Ibu. Kita tes lagi sekali. Nah, otomatis terputar tanpa ada tampilan dialog box-nya. Nah, itu tadi untuk penambahan musik dan juga penambahan gambar. Oh ya Bapak Ibu, untuk membuat antar passage ini latar belakangnya berbeda juga bisa Bapak Ibu nggih. Sebelum itu Bapak Ibu harus membuat label terlebih dahulu agar bisa memberikan tanda kepada passage yang ingin diberikan perlakuan khusus. Contohnya di passage game saya ingin merubah background-nya. Kita tambahkan tag terlebih dahulu. Ya, tag itu berfungsi untuk melabeli Bapak Ibu nggih, nanti memberi nama atau memberikan treatment khusus kepada si passage baru. Misalnya saya tambahkan di sini nama tagnya adalah game dengan warna orange. Bebas Bapak Ibu bisa tambahkan warna atau tidak. Ini hanya untuk sekedar pengingat. Kemudian kita kembali untuk mengubah background. Kita kembali ke story, kemudian style sheet, kita masuk sama Bapak Ibu skripnya bisa di-copy saja yang tadi. Perbedaannya nanti kita tinggal manggil di bagian sininya dengan menambahkan rumus tambahan sedikit. Rumus tambahannya yaitu coding tambahannya yaitu dengan memanggil nama tag-nya Bapak Ibu. Tag-nya kita panggil dulu namanya dengan menuliskan hook tag sama dengan nama tag-nya. Tadi nama tag kita games, huruf kecil semua Bapak Ibu nggih. Games. Nah, kita ubah di bagian URL-nya Bapak Ibu. Coba kita ubah dengan latarnya yang ini misalnya. Yang mana ya? Ya, yang bebas saja Bu, Bapak Ibu nggih. Misalnya yang ini saya pakai, kemudian saya copy alamat gambarnya, kemudian kita ubah. Kita ganti, kita pastikan di sini. Kita lihat perbedaannya Bapak Ibu. Kita beranjak ke passage awal. Nah,
Di awal bisa terlihat Bapak Ibu, dia yellow box namanya kelihatan, Putu misalnya namanya. Selamat datang Putu, latarnya biru dengan ada keemasannya Bapak Ibu. Oke, bandingkan sekarang dengan passage kedua. Oh, belum mau ini. Sebentar Bapak Ibu, mungkin ada tanda yang hilang. Sebentar, aduh, ini saya geser dulu zoomnya. Oke. Di sini, oh ini ada dua kurung korawal Bapak Ibu, itu yang bikin error. Oke, kita ulang. Ya, misalnya Ratna. Oke, selamat datang Ratna. Kemudian kita masuk ke games. Ya, sudah berubah latarnya Bapak Ibu. Nggih. Untuk di passage selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan alur cerita sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Bapak Ibu siapkan dulu ceritanya mau bagaimana. Ya. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya untuk efisiensi waktu Bapak Ibu nanti untuk pembuatan skor, penambahan eh, video, penambahan game nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Putu Ekadian. Oke, silakan Ibu Putu. Nanti kita bahas selanjutnya Bapak Ibu nggih. Terakhir. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Bu Ratna. Jadi sudah hampir dipaparkan semua oleh Bu Ratna ya. Sudah kelihatan sekali Bu Ratna sangat semangat. Jadi Bapak Ibu, kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ini terlalu cepat karena kita terbatas waktu Bapak Ibu. Nggih. Jadi saya ingin melanjutkan beberapa hal yang belum dijelaskan oleh Bu Ratna ya. Jadi tadi sudah dijelaskan dari awal cara mengisi gambar, mengisi background musik ataupun background. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menambahkan gambar dari PC. Nah, seumpama kalau Bapak Ibu mau menambahkan gambar tapi ternyata tidak ketemu di Google, Bapak Ibu bisa menguploadnya dari perangkat Bapak Ibu langsung. Caranya bagaimana? Oke, saya praktekkan terlebih dahulu. Jadi saya izin share screen dulu Bapak Ibu ya. Mana itu? Oke, sudah tampil share screen? Sudah. Oke. Jadi Bapak Ibu, Tiang buat passage-nya di lembar kerja yang sama dengan Bu Ratna. Nggih. Jadi di sini kita ganti dulu nama filenya biar tidak bingung. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang saya akan mencontohkan cara mengisi gambarnya lewat menguploadnya dari PC atau perangkat Bapak Ibu. Nggih. Yang pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah Bapak Ibu akses link imjbb.com di Google nih, di browser Bapak Ibu, kemudian di enter, kemudian akan tampil uh, halaman seperti ini Bapak Ibu. Kemudian silakan diklik, kemudian dipilih gambar yang akan Bapak Ibu upload. Kemudian di kemudian nah seperti ini. Jadi ketika gambarnya sudah terupload, Bapak Ibu di sini boleh memilih gambar tersebut akan langsung di-delete setelah Bapak Ibu mengupload atau nanti di-delete-nya menggunakan waktu setelah 5 menit, 15 menit, dan seterusnya. Jadi di sini yang akan pakai yang after 30 menit Bapak Ibu. Oke. Oke, setelah di-upload, jadi di sini Bapak Ibu sangat mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik HTML full link. Jadi di sini diklik, kemudian Bapak Ibu tinggal salin link tersebut. Oke, copy. Oke, kemudian Bapak Ibu bawa ke lembar kerja untuk membuat passage-nya. Oke, saya tambahkan. Tinggal di paste Bapak Ibu, kemudian coba kita run. Kita tampil Mbak. Nah, udah tampil. Oh, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Jadi sangat mudah, tinggal di-upload, kemudian Bapak Ibu pilih HTML full link. Kemudian dipaste linknya, kemudian test from here. Jadi langsung tampil. Itu cara sederhana Bapak Ibu. Ya, oke, selanjutnya karena efisiensi waktu Bapak Ibu, selanjutnya cara menambah video dari YouTube. Nah, untuk menambah video dari YouTube juga hampir sama caranya Bapak Ibu. Oke, saya contohkan. Jadi saya
akan contohkan yang sederhana saja Bapak Ibu ya, soalnya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ratna cara bagaimana biar tulisannya cetak tebal, miring, dan berwarna. Oke, nah setelah mengetik judulnya, Bapak Ibu bisa mengakses YouTube. Kemudian cari video yang akan Bapak Ibu tampilkan di Twinery Bapak Ibu. Kemudian setelah itu silakan Bapak Ibu klik bagikan atau dalam bahasa Inggris kalau perangkat Bapak Ibu silakan dipilih share. Kemudian di embed biasanya kalau dalam bahasa Inggris. Selanjutnya kalau di sini sematkan. Nah setelah disematkan silakan Bapak Ibu di copy. Ini link hasil sematkan tadi. Kemudian setelah di copy, nah dibawa ke message tadi. Nah tinggal dipaste. Jadi Bapak Ibu eh, dalam coding ini di atasnya ini ada iframe width 560 height 315 ini merupakan ukuran. Bapak Ibu kiranya kalau mau menampilkan video ukurannya yang bagaimana? Kalau kecil boleh disesuaikan dengan yang di YouTube, kalau mau lebih besar boleh diatur di sini, Ibu. Oke, coba kita langsung tes. Nah, ini. Jadi di sini Bapak Ibu langsung tampil bagaimana YouTube video dari YouTube yang sudah Bapak Ibu sisipkan di PC tersebut. Jadi Bapak Ibu, sebelum lanjut saya jelaskan untuk hasil Twinery ini bisa dibuka offline dan online. Tapi dengan syarat ketika Bapak Ibu mencantumkan YouTube, YouTube tersebut tidak bisa dibuka apabila Bapak Ibu membagikan hasil media ini secara offline, hanya bisa dibuka secara online. Tapi kalau tidak ada video dari YouTube yang mengakses internet, cuma gambar saja, ini bisa dibuka secara offline gitu Bapak Ibu. Oke, nanti yang lebih lanjut jelaskan setelah ini. Oke, itu cara menyisipkan video YouTube-nya. Selanjutnya cara menyisipkan uh, game dari Wordwall, Quizzes, ataupun yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu sudah memiliki bahan dari Wordwall, Quizzes, kemudian ingin menyisipkannya dalam karya Twinery ini, bisa juga Bapak Ibu. Caranya adalah yang pertama Bapak Ibu buka dulu. Nah, kebetulan saya sudah buka di sini karya Bapak Ibu dari Wordwall, kemudian klik share. Oh, bukan. Maaf. Kemudian klik embed Bapak Ibu atau disematkan sama. Yeah. Oke, setelah itu Bapak Ibu silakan copy HTML-nya saja. Tinggal copy paste saja Bapak Ibu. Yeah. Jadi setelah itu dipaste di sini. Oke. Tinggal di paste Bapak Ibu. Oke, setelah itu kita tes. Nah, di sini akan disematkan bagaimana karya Bapak Ibu dari Wordwall. Jadi ini kan semua rata kiri Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu mau biar rata tengah boleh Bapak Ibu cantumkan coding center. Jadi tiang copy semua aja ya biar cepat. Jadi di awal dan akhir wajib ada Bapak Ibu. Kalau salah satunya tidak ada, maka tintanya tidak akan dibaca oleh sistemnya. Coba tes. Oke, jadi ini sudah rata tengah Bapak Ibu ya tampilannya. Oke, itu yang untuk word wall. Selanjutnya saya coba untuk quizzes-nya. Quizzes, oke. Untuk quizzes sama juga caranya mungkin di embed juga Bapak Ibu. Oke, kemudian di copy embed code-nya. Kemudian tampilkan juga di passage yang ingin Ibu tampilkan. Oke. Jadi di sini diganti aja biar nggak ini tulisannya. Nah, ini. Jadi ini akan ditampilkan langsung bagaimana hasil dari karya kuisis Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu sisipkan di passage tadi. Jadi itu mengenai cara menyisipkan gambar, video YouTube, dan Wordwall ataupun kuisis Bapak Ibu. Selanjutnya, selanjutnya saya akan jelaskan cara mempublish atau menyimpan bagian kerjaan Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu ada beberapa menu di tampilan Twinery ini. Jadi di sini kalau Bapak Ibu mau membagikan hasil karya Bapak Ibu kepada siswa Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu klik build, kemudian diklik menu publish to file. Nah, jadi akan otomatis terdownload ekstensinya dalam bentuk HTML. Jadi ini bisa di-share di perangkat HP, PC, laptop, dan sebagainya. Ya, jadi file HTML ini bisa dibuka secara offline ataupun online. Tapi dengan syarat seperti yang tadi saya jelaskan, kalau Bapak Ibu menyisipkan YouTube, Quizzes, Wordwall yang memang harus ada koneksi internet, itu harus secara online. Tapi kalau tidak
dicantumkan mengenai YouTube. World Wall Quizzes hanya dalam bentuk gambar itu aman untuk di-share secara offline, dilakukan secara offline atau tanpa koneksi internet. Begitu Bapak Ibu, ya. Kemudian, oke, karena jadi makasih Bu Ratna sudah mengingatkan karena katanya waktunya Bapak Ibu, ya. Jadi sebenarnya masih ada beberapa hal yang harus kami jelaskan, tapi karena memang ada batasan waktu, jadi mohon dimaafkan kalau kecepatan. Nanti mungkin akan ada sesi webinar selanjutnya, ataupun nanti filenya akan di-share di grup atau link ya. Nanti. Bagaimana Bu Ratna, ada tambahan? Saya kembalikan ke Bu Ratna. Oke, terima kasih Bu Dian, luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya. Di kolom chat sudah saya share Bapak Ibu untuk rumus-rumus Twine-nya, nanti bisa Bapak Ibu jadikan referensi. Kemudian ada juga hasil ada juga hasil hasil karya saya yaitu hardware yang tadi ditampilkan, bisa juga Bapak Ibu import nantinya di lembar kerja Bapak Ibu sebagai bahan acuan membuat karya Bapak Ibu. Nanti coding-codingnya bisa di copy paste dari sana Bapak Ibu, tinggal mengganti source-nya saja. Baik, demikian. Mungkin kita akan balik ke room utama karena ini sudah dipanggil dari host pusat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Breakout room 2 luar biasa. Nanti kita bahas kembali di room utama Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tentunya tadi sudah berbagi di breakout room. Jadi di breakout room 1 tadi ada saya sendiri dengan Bu Rizky yang sudah berbagi praktik baik terkait implementasi Twenary. Untuk di breakout room 2 itu tadi sudah ada Bu Ratna dengan Bu Eka yang berbagi praktik baik terkait implementasi Twenary. Nampaknya sudah semua kembali ke ruang utama. Kita akan menuju agenda selanjutnya, yaitu terkait dengan diskusi dan tanya jawab. Walaupun tadi mungkin sudah sempat diskusi di breakout room, jika ada hal-hal yang ingin disampaikan kembali, bisa tanya jawab dengan kami terkait dengan kendala mungkin yang sudah pernah dilaksanakan ketika saya mengimplementasikan Twenary kemarin setelah desiminasi. Twenary saya ikut desiminasinya, tapi kok saya ada kendala gitu. Bisa disampaikan ke kami, atau yang ingin baru pertama kali menggunakan Twenary ketika tadi sudah disampaikan bagaimana langkah-langkah untuk membuat Tuen sendiri, bisa disampaikan ke kami gitu. Jadi Bapak Ibu dipersilakan jika ada yang ingin memberikan tanggapan, dipersilakan untuk raise your hand. Nampaknya belum ada yang raise your hand, Bapak Ibu. Izin Bu Setia, tadi di Oke, breakout silakan. room 2, tadi di Iya. breakout room 2 ada peserta, mungkin atas nama siapa nih kemudian? Pak Aji kayaknya. Pak Aji ya, Bapak Aji. Izin merespon Bapak Aji tadi di tampilan Twinery-nya Bapak Aji di komputernya tidak muncul menu untuk fitur bold atau fitur alignment ataupun fitur pemberian warna pada bagian passage-nya. Nanti tidak masalah Bapak Ibu, Nike mungkin berkaitan dengan perangkat atau berkaitan dengan browser yang belum diupdate Bapak Ibu. Nanti untuk memaksimalkan atau mengefisienkan kinerja Bapak Ibu, nanti bisa langsung saja dengan mengcopy rumus Twine yang sudah kami sharekan di kolom komentar di breakout room tadi. Demikian Ibu Setia, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Ratna. Jadi benar sekali Bapak Ibu, untuk mempermudah Bapak Ibu dalam pembuatan rumusnya, bisa Bapak Ibu tinggal copy paste saja dan disesuaikan nantinya. Karena sudah ada beberapa rumus-rumus yang memang disampaikan oleh narasumber baik di BOR 1 maupun di BOR 2. Ya, terima kasih untuk konfirmasinya Ibu Ratna. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang mengalami kendala terkait dengan pemanfaatan Twenary
di kelas Bapak Ibu sendiri, atau yang baru pertama kali ingin membuat Twinery, kami persilakan. Boleh raise your hand atau tulis di kolom chat mungkin jika Bapak Ibu tidak ingin menampakkan dirinya atau bersuara langsung dengan kami, boleh Bapak Ibu ketik di kolom chat jika ada pertanyaan terkait dengan implementasi Twinery. Oke, nampaknya tidak ada dan saya rasa sudah pas Bapak Ibu nggih, karena dari tadi masih benar-benar sekali semangat antusiasnya menunggu webinar sampai akhir itu sudah terlihat dengan jelas, dan peserta juga masih banyak sekali yang bergabung. Jadi terima kasih banyak untuk atensinya hari ini. Semoga apa yang menjadi penyampaian dari kami bisa bermanfaat dan tentunya menginspirasi dari apa yang sudah kami sampaikan. Izin menyimpulkan dulu hasil dari kegiatan webinar hari ini, Bapak Ibu. Jadi, adapun yang bisa saya simpulkan dari webinar hari ini bahwa pembelajaran di abad 21 ini sudah mengalami banyak perubahan, terutama karena pesatnya perkembangan teknologi, bahkan di dunia pendidikan. Perlu adanya inovasi guru yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah menciptakan pembelajaran digital. Banyak platform yang Bapak Ibu bisa gunakan, seperti Canva, Wordwall, Quizzes, Twinery, dan platform-platform lainnya. Nah, pembelajaran digital dengan menggunakan Twin untuk menyampaikan materi maupun menilai pengetahuan peserta didik dalam pemberian asesmen itu bisa dikemas secara menarik dan interaktif sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, itu yang bisa saya simpulkan hari ini dari webinar kita hari ini. Nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore di Bali gitu. Jadi untuk informasi sertifikat, Tiang sampaikan bahwa untuk sertifikat kemungkinan akan terbit di hari Senin. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu yang sudah join hari ini, tentunya yang sudah mendaftar dan membuat akun Guru Binar, nanti sertifikat akan bisa di-download di akun Guru Binarnya. Dicek mulai hari Senin Bapak Ibu nggih, mohon permaklumannya karena tim juga lagi menyesuaikan dengan pengesahan-pengesahan yang harus disesuaikan, yang harus dicantumkan di dalam sertifikat tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa cek akun Guru Binar yang digunakan untuk mendaftar di event. Nah, ada yang bertanya bagaimana kalau belum daftar, Bu? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, karena penerbitan sertifikat itu melalui akun Guru Binar, jadi Bapak Ibu wajib buat akun Guru Binar tersebut. Nah, ketika mengklik link pendaftaran, Bapak Ibu akan diarahkan masuk ke akun. Ketika Bapak Ibu sudah bisa masuk ke akun, baru Bapak Ibu bisa daftar di event ini. Nah, untuk link presensi, mungkin mohon bantuan dari Ibu tim Guru Binar untuk share link presensi di kolom chat. Dan diharapkan Bapak Ibu mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi link presensi sebelum room ini ditutup, karena nanti kolom chatnya juga akan ikut tertutup Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa dicek kolom chatnya, kemudian diklik linknya untuk melaksanakan presensi. Nah, presensi sudah di-share di kolom chat, itu sertifikat bisa diunduh pada tanggal 24 Februari 2025, maaf Ibu, pukul 8 WITA. Bisa sudah disampaikan di sana, Bapak Ibu bisa cek kolom chatnya dan bisa melakukan presensi sebelum room ditutup.
Oke, saya rasa Bapak Ibu tentunya sudah mengisi presensi dengan baik, itu dengan lengkap. Jadi untuk sesi selanjutnya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 6 sore, yang tentunya kegiatan webinar hari ini sudah harus berakhir. Sekali lagi terima kasih atas atensinya Bapak Ibu mengikuti webinar dan event-event ini. Terima kasih banyak untuk penyelenggara PT PII, PSF, Guru Binar, Distikpora Kabupaten Buleleng. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kami sampaikan sudah memfasilitasi kegiatan ini dan sudah em, dalam artian sudah mampu meningkatkan kompetensi guru dan sudah menjadikan hal ini menjadi ajang untuk peningkatan kompetensi diri gitu. Jadi tentunya dinantikan kembali event-event selanjutnya gitu. Dan jadi jangan pernah bosan-bosan untuk memberikan yang terbaik buat guru-guru khususnya di Kabupaten Buleleng. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata atau perlakuan kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin. Om Santum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajikan rahayu buat kita semua. Dan sampai bertemu di event-event selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.